Shalom dan semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap bahwa semuanya dalam keadaan baik, dalam lindungan Tuhan. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membagikan video pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Selamat menikmati. Shalom semuanya, masih bersama saya Elia Setiawan di Nasam Channel, channel yang memiliki visi untuk memuridkan generasi. Saat ini, saya ingin memberikan materi ajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk anak-anak kelas 2, pelajaran 1, dengan judul Menghormati Orang Tua. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi membahas materi ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memulai pelajaran. Roh Kudus kiranya menolong kami, supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, di rumah kita tinggal bersama keluarga, dan keluarga itu terdiri dari orang tua dan juga anak-anak. Orang tua kita di rumah adalah ayah dan ibu. Orang tua sudah begitu baik kepada kita. Kalau kita sebutkan, pasti banyak sekali kebaikan yang telah mereka lakukan kepada kita, sehingga kita bisa ada sampai saat ini. Kita bisa hidup, bersekolah hingga saat ini, pasti karena kebaikan orang tua kita. Nah, anak-anak, Bapak ingin cerita sesuatu hal. Pada waktu itu, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Di tengah perjalanan, sampailah bangsa Israel di Gunung Sinai. Dan di Gunung Sinai, Allah memberikan 10 perintah kepada bangsa Israel melalui Musa. 10 perintah ini ditulis di 2 loh batu. 10 perintah ini juga biasa disebut sebagai dekalog atau dasa titah. Dasa berarti 10 dan titah itu perintah. Jadi, dasa titah berarti 10 perintah. 10 perintah diberikan Allah supaya dijadikan tuntunan atau pedoman hidup yang harus ditaati seluruh bangsa Israel. Nah, 10 perintah ini tidak hanya berlaku bagi bangsa Israel, melainkan juga harus ditaati oleh semua orang percaya. Dan dalam 10 perintah itu, ada satu perintah yang berisi tentang menghormati orang tua. Perintah itu terdapat pada perintah yang kelima, yang berbunyi, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Anak-anak, orang tua adalah wakil Allah di dunia. Ini berarti orang tua diberi kepercayaan oleh Allah untuk mendidik dan mengasihi anak-anaknya. Ada loh nasihat dari Raja Salomo di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-8 yang berbunyi seperti ini. "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan sia-siakan ajaran ibumu." Bapak ulangi ya. "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Ini berarti bahwa kita harus menghormati orang tua. Yang menjadi pertanyaan buat kita semua, mengapa sih kita harus menghormati dan mengasihi orang tua? Anak-anak, kita harus mengasihi dan menghormati orang tua karena orang tua sudah banyak berjasa dalam hidup kita. Coba anak-anak bayangkan, kalau tidak ada orang tua,
Mungkin kita tidak ada sampai sekarang ini. Banyak sekali jasa-jasa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Apa sih jasa-jasa mereka bagi kita? Yang pertama, orang tua sudah mengandung dan melahirkan kita. Kalau tidak ada mama, kalau tidak ada papa yang menikah, kita pasti juga tidak akan ada. Yang kedua, orang tua itu merawat dan mendidik kita. Tidak gampang loh merawat anak. Waktu kalian masih bayi, kalian masih harus dimandikan, disuapi, diberi minum, diganti popoknya. Apalagi kalau kalian rewel atau mungkin sakit. Wah, ayah dan ibu biasanya bela-belain tuh, sampai terkadang tidak istirahat, hanya untuk menjaga kalian. Walaupun sebenarnya mereka juga capek setelah bekerja seharian. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus menghormati orang tua kita. Jasa orang tua lainnya kepada kita adalah mengajar karakter yang baik. Orang tua mengajarkan kita bagaimana harus mengasihi, bagaimana bersikap adil, bagaimana bersikap jujur, dan masih banyak karakter-karakter baik yang diajarkan oleh orang tua kita. Yang keempat, orang tua juga mencukupi kebutuhan kita. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa bersekolah, kita punya pakaian, kita punya rumah. Itu karena jasa orang tua kita. Yang kelima, jasa mereka mengajar kita secara jasmani. Mereka mengajar kita bagaimana cara makan yang benar, cara bicara yang baik, cara membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, orang tua juga mengajar kita secara rohani. Orang tua mengajar kita untuk berdoa, untuk beribadah, untuk membaca Alkitab, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi jasa orang tua bagi kita semua. Oleh karena itu, kita harus menghormati orang tua kita. Nah, namun bagaimana nih jika orang tua tegas dan keras kepada anak-anaknya? Kan tidak jarang tuh ada orang tua yang bersikap tegas, bersikap keras terhadap anak-anaknya. Anak-anak, ketika orang tua tegas atau mungkin keras kepada kita, itu adalah wujud kasih, supaya anak-anak dapat belajar dari kesalahan dan menjadi lebih baik. Orang tua bersikap tegas, bersikap keras, itu kan pasti ketika anak-anak melakukan kesalahan. Oleh karena itu, apapun keadaan kita harus tetap menghormati dan mengasihi orang tua kita. Karena apa? Dengan menghormati orang tua, kita juga akan menghormati Allah. Karena sekali lagi, orang tua itu adalah wakil Allah di bumi ini. Nah, sekarang bagaimana sih caranya menghormati dan mengasihi orang tua? Caranya, secara sederhananya, yang pertama, kita mendengarkan dan melaksanakan nasihat dan perintah orang tua kita. Ketika kita mendengarkan mereka, ketika kita melaksanakan apa nasihat dan perintahnya, itu cara kita menghormati dan mengasihi orang tua. Cara lainnya adalah dengan bersikap sopan. Tidak membantah, tidak melawan, selalu mendengarkan dengan baik. Itu semua cara kita menghormati dan mengasihi orang tua kita. Nah, adik-adik, oleh karena itu, mari sekali lagi kita menghormati orang tua kita. Nah, untuk mengakhiri materi pelajaran kita pada hari ini, sekali lagi kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat orang tua saya. Tolong saya untuk taat dan menghormati orang tua saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Nah, itu tadi materi dari Bapak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nah, demikian video pembelajaran dari Bapak. Nantikan video pembelajaran lainnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.